warahmatullahi wabarakatuh. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk apa? 1. Bagi PNS untuk kenaikan pangkat. Bagi GTT untuk kenaikan ilmu pengetahuan. Gitu. Ya. Namun mudah-mudahan nanti suatu hari proses pengangkatan GTT itu juga mengumpulkan portofolio sehingga tidak hanya tes. Harapan saya begitu. Jadi selama Bapak Ibu yang menjadi GTT itu progress reportnya itu apa saja? Apa saja yang dihasilkan? Kemudian dipadu dengan hasil tes. Jadi enak. Kalau hasil tes murni, ya Bapak Ibu pasti kalah dengan generasi muda. Nah, PKB ini kita rancang mulai tahun 2021, kita rancang hari ini, yaitu 10 Desember. Modelnya apa? Diklat, workshop, seminar. Nah, itu intinya seperti itu. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Lanjut. Nah, kemudian ada pengembangan diri. Apa saja pengembangan diri itu? Lanjut. Nah, ini agak ditengahkan dan agak diperlebar dan diperbesar. Nah, pengembangan diri itu hanya 2. Diklat fungsional yang nilainya minimal 30 jam, Bapak Ibu. Tidak 32 ya, 30 jam. 30 jam itu biasanya ditempuh dalam waktu 4 hari. Karena sehari itu dianggap 8 jam. Apa yang diperlukan? Yaitu surat undangan, surat tugas, sertifikat, dan laporan pengembangan diri. Yang kedua, KKG. Tiap 30 itu nilainya 1 sampai 9 berapa begitu. Nanti 2 dan seterusnya. KKG, kalau kepala sekolah K3S, kalau guru SMP itu MGMP, kalau di SMP MKKS, kalau di SD KKG. Apa di situ yang dibutuhkan? Surat undangan, surat tugas, sertifikat makalah, dan laporan kegiatan. Nah, KKG ini bisa kita adakan sendiri karena di situ kegiatan kolektif untuk KKG dan juga untuk kepala sekolah. Nah, silakan nanti ini nilainya 0,1. Lanjut. Yang kedua, yaitu publikasi ilmiah. Apa saja itu? 1. Presentasi pada forum ilmiah. Jadi Bapak Ibu punya karya atau Bapak Ibu tidak punya karya, mengikuti pertemuan ilmiah yang biasanya Dispendik juga menyelenggarakan tiap tahun. Tahun ini agak absen. Nomor 2, publikasi hasil penelitian. Ini bisa berupa buku, bisa berupa PTK, buku teks pelajaran, buku pengayaan, pedoman guru. Pedoman guru itu nilainya 1,5. Bapak Ibu usahakan. Pedoman guru, tiap guru bisa membuat pedoman itu. Lanjut. Yang ketiga, yaitu laporan hasil penelitian, yaitu menyusun penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi kepala sekolah atau fungsi guru. Nah, jadi di sini ada surat tugas, sertifikat, laporan. Tinjauan ilmiah, menyusun makalah. Ya, disimpan di perpustakaan. Tulisan ilmiah populer, ini yang ditulis di koran, majalah, dan media lain yang dipublikasikan. Artikel ilmiah juga harus ada pada penerbit jurnal ilmiah asli yang punya ISSN. Terus kemudian buku. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah mencoba membuat buku. Tahun ini anggarkan PKB Bapak Ibu untuk membuat buku. Karya terjemahan, mungkin ini Pak Andre yang bahasa Inggris, tapi juga terjemahan bahasa-bahasa yang lainnya. Yang 9 boleh terjemahan Indonesia dijawakan, Jawa di Indonesiakan. 9? Oh, cukup. Yang berikutnya karya inovatif. Apa itu? Menemukan teknologi tepat guna. Nah, kalau sederhana nilainya 2, kalau lengkap nilainya 4. Menciptakan karya seni. Nah, ini untuk biasanya mengarah ke SBDP. Nah, membuat memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga. Nah, ini biasanya nilainya 2. Kalau sederhana, kalau rumit 4. Mengikuti pengembangan penyusunan standar soal. Ini sulit Bapak Ibu, standar soal, apalagi tahun ini tidak ada ujian. Nah, kemudian
Perangkat kerja inovatifnya apa? Teknologi tepat guna gitu. Minta tugas dari kepala sekolah dan seterusnya. Kita lanjut ke apa yang harus Bapak Ibu perbuat. Sudah? Silakan pindah ke format tadi. Nah, yang perencanaan PKB guru. Nah, ini Bu Anita sudah membuat. Bapak Ibu yang golongan 3 merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai ke atas dikit. Menganalisis hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Golongan 3 10,5. Golongan 2 tidak diakui di tempat ini. Golongan 4 29,75. Lah, letakkan di situ. Nanti diraih. Melaksanakan tugas lain yang relevan, menjadi pembimbing khusus, terus kurikulum. Nah, kalau di sini karena ada inklusi, nah itu nilainya 0,3. Kemudian melaksanakan tugas lain selaku wali kelas yang menjadi tanggung jawabnya 0,3. 0,53. Lanjut ke atas. Nomor 4, mengikuti diklat. Nah, ini nilainya kan 1, maka dicentang naik. Nah, Bapak Ibu urutannya ya. Kolom 1, 2, 3. Yang kolom 3 ini pengembangan diri. Kolom 4 karya ilmiah. Kolom yang 4 di situ sudah karya ilmiah. Kolom 5 karya inovatif. Dan nama tempat kegiatan PKB dilaksanakan, Bapak Ibu tulis dilaksanakan di sekolah, apa dilaksanakan di PGRI, apa dilaksanakan oleh dinas. Nah, terus kemudian mengikuti KKG sudah, presentasi pada forum ilmiah yang tadi sudah, lanjut. Jadi nomor 4 dan 5 itu centang ini, centang pengembangan diri. Lanjut. Kemudian mulai hasil penelitian atau publikasi ilmiah, itu centang yang itu karya ilmiah. Lanjut. Yang terakhir karya inovatif yang dicentang di situ adalah tepat guna dan membuat modifikasi alat pelajaran. Nah, Bapak Ibu silahkan segera mengisi, wong namanya target ya, segera isikan. Dan juga isikan ke si Agus kalau disediakan kolom untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.